Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran yang pada kesempatan kali ini video pembelajaran merupakan kelanjutan dari materi struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Pada video yang lalu sudah kalian pelajari tentang struktur tubuh tumbuhan beserta fungsinya masing-masing organ. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke fungsi secara umum dari tumbuhan, ya. Jadi tumbuhan itu diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini. Dia itu dapat melakukan proses fotosintesis, ya. Proses fotosintesis yang sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup yang lain, ya. Sehingga di alam semesta atau di ekosistem, tumbuhan itu berada di tingkatan paling bawah, yaitu sebagai produsen, ya. Produsen itu adalah penghasil makanan melalui proses fotosintesis. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimanakah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, khususnya tumbuhan tingkat tinggi, ya, sehingga bisa menghasilkan bahan makanan yang digunakan oleh tumbuhan itu sendiri maupun digunakan oleh makhluk hidup lain, ya. Dalam hal ini adalah hewan sebagai konsumen. Untuk itu, mari kita ikuti slide demi slide tentang bagaimana proses fotosintesa pada tumbuhan itu. Selamat mengikuti. Ya, untuk mempelajari proses fotosintesis pada tumbuhan, maka kita perlu mempelajari ilustrasinya, ya. Ilustrasinya proses fotosintesis tersebut yang terjadi di alam. Ini di slide ada sebuah pohon atau gambar tumbuhan, ya. Ini nanti ada ilustrasinya bagaimana proses fotosintesa itu dapat terjadi, sehingga kalian nanti bisa lebih memahami pengertian dari proses fotosintesa itu. Kita mulai, ya. Ini ada organ tumbuhannya lengkap. Dari yang bawah sendiri ini adalah akar yang berada di dalam tanah. Kemudian di atas akar, yaitu yang menjulang ke tanah, di atas tanah adalah batang. Kemudian di sini ada daun, ya, ada daun. Nah, ini tumbuhan lengkap. Maka bagaimana proses fotosintesa itu dapat berjalan atau berlangsung? Diawali dari seperti ini. Ya, jadi di dalam tanah terdapat H2O. H2O itu adalah air, ya. Molekul air yang ada di dalam tanah. Air sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk pertumbuhannya, ya. Untuk itu, kalau tumbuhan itu tidak ada air, maka dia akan mengalami gangguan, ya. Salah satunya untuk proses fotosintesa, ya. Molekul air dalam tanah ini nanti akan diserap oleh tumbuhan, ya, melalui akar. Ya, kita lihat ilustrasinya. Oke. Ya, ini. Maka molekul air akan diserap oleh akar, ya, kemudian dibawa oleh saluran atau pembuluh xilem menuju ke daun, ya. Ke daun dalam hal ini adalah yang sudah kalian pelajari, yang banyak mengandung klorofil atau kloroplas adalah bagian palisade, ya. Jadi air sudah diserap dari tanah menuju ke bagian palisade daun. Kemudian di udara, ya, di atas tanah itu ada udara, itu mengandung gas CO2 atau gas karbon dioksida. Ya, gas karbon dioksida ini dapat diserap juga oleh tumbuhan, ya. Diserap oleh tumbuhan melalui, ya, namanya adalah lubang yang ada di daun, adalah mulut daun, atau namanya adalah
stomata. Ya. Kemudian ya, CO2 ini akan diserap oleh daun melalui stomata atau mulut daun. Kita lihat ilustrasinya. Ya, ini. Oke, iya, gas CO2 atau molekul CO2 juga masuk ke dalam daun, yaitu di palisade daun. Ya. Jadi di palisade daun sudah ada molekul air, sudah ada molekul CO2, gas CO2 atau karbon dioksida. Kemudian, nah, ada energi cahaya atau energi sinar matahari. Ya. Tentunya energi cahaya matahari itu akan mengenai tumbuhan itu, ya, di bagian daunnya, ya, terutama. Ya. Maka dengan adanya energi sinar matahari ini, gas karbon dioksida dan air atau H2O yang berada di klorofil daun akan terjadi proses yang namanya proses fotosintesis. Ya, terjadilah proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini adalah glukosa, yaitu yang sebagai makanan tadi itu, yaitu rumus kimianya C6H12O6. Dan hasil yang kedua adalah gas oksigen, nah, atau rumus kimianya O2. Nah, itulah ilustrasi dari proses fotosintesa yang ada pada tumbuhan, yaitu berarti ada bahannya, ya, ada tempatnya, kemudian ada energinya, dan tentunya setelah terjadi fotosintesis maka ada hasilnya. Itulah tentang ilustrasi tentang fotosintesis tumbuhan. Dengan ilustrasi ini kalian dapat mendefinisikan pengertian fotosintesa itu apa, gitu kan? Ya, kira-kira seperti ini. Ya, definisi atau pengertian fotosintesa dari ilustrasi tadi, yaitu fotosintesis adalah proses pengubahan gas karbon dioksida CO2 yang berasal dari udara tadi, ya, dan air atau H2O yang berasal dari tanah tadi diubah menjadi glukosa atau makanan C6H12O6, dan hasil yang kedua adalah gas oksigen atau molekulnya disebut O2 yang terjadi pada klorofil daun dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, inilah pengertian dari fotosintesis yang disimpulkan tadi dari ilustrasi tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Mari kita lanjutkan untuk apa sebenarnya terjadi pada fotosintesis ini. Ya. Kok bisa CO2, H2O bisa menjadi glukosa dan oksigen? Nah, itu tentunya ada reaksinya. Ini ada reaksi gelap, ada reaksi terang dan reaksi gelap, sehingga terbentuklah ini hasil fotosintesa ini. Coba kita lihat, ya, bagaimana reaksi fotosintesa itu. Ya, proses fotosintesa itu terjadi dalam dua reaksi. Ya, ada dua reaksi yang terjadi di dalam kloroplas tadi. Yang pertama adalah reaksi terang. Nah, reaksi terang ini adalah proses pembentukan gas oksigen atau O2. Ya, bagaimana reaksi terang itu dapat terjadi? Penjelasannya seperti ini. Ya, jadi reaksi terang itu terjadi pada bagian grana, ya, bagian grana dari kloroplas. Ini nanti di SMA, nanti kalau masuk ke IPA, ya, ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut tentang kloroplas ini, bagian-bagian kloroplas, ya. Jadi bagian grana ini tempat terjadinya reaksi terang, ya. Karena bagian grana ini
adalah bagian yang dapat menerima gelombang energi cahaya matahari ya, yang berwarna merah, kuning dan biru. Nah, itu ya. Digunakan untuk proses ini reaksi terang ya. Jadi karena reaksi terang maka memerlukan energi cahaya matahari. Nah, ini ya. Dalam reaksi terang ini cahaya matahari itu menyebabkan terjadinya reaksi namanya fotolisis. Ya, fotolisis itu penguraian molekul air atau H2O yang tadi dari tanah itu ya menjadi ion hidrogen H+ dan ion oksigen O2. Nah, inilah hasilnya oksigen berarti kan. Nah, reaksinya ini H2O, 2H2O, kemudian terurai menjadi 2H2 hidrogen plus O2 oksigen. Nah, itulah. Maka reaksi terang adalah pembentukan oksigen. Ya, setelah terjadi reaksi terang, dilanjutkan dengan reaksi gelap. Kalau reaksi gelap itu pembentukan glukosa, ya, makanan, atau C6H12O6. Ini merupakan kelanjutan dari reaksi terang. Ya. Itu, jadi hasil yang kedua adalah glukosa. Bagaimana proses terjadinya? Nah, inilah. Terjadi pada bagian stroma dari kloroplas. Nah, dia jadi di luar grana ini, di bagian stroma kloroplas. Kemudian karena dia reaksi gelap, maka tidak memerlukan energi cahaya matahari. Ya, nah, energinya didapat dari mana? Didapat dari hasil fotolisis tadi. Ya, itu kan selain menghasilkan ini, menguraikan ini air, juga menghasilkan energi yaitu ATP dan NADPH2. Itu adalah sebagai energi selanjutnya gitu ya. Maka tanpa energi cahaya pun bisa menggunakan dapat berlangsung reaksinya ya. Nanti di SMA lebih jelas nanti kalian ya. Kalau SMP cukup ini aja ya, reaksi ini hasilnya apa lagi itu aja ya. Terjadi penggabungan molekul CO2 dengan ion hidrogen ya, hidrogen ya. CO2 yang tadi berasal dari udara bergabung dengan ion H2 hasil fotolisis ya kan. Nah, dengan energi tadi dari penguraian hidrogen tadi ya, ada ATP, NADPH tadi ya. Bergabung membentuk molekul glukosa. Nah, atau C6H12O6. Maka reaksi gelap itu hasilnya adalah glukosa. Ya. Jadi dengan reaksi terang dan reaksi gelap maka terjadilah proses fotosintesis. Ya, itu ya. Selanjutnya, kalau ini reaksi terang dan gelap ini dijadikan satu, maka reaksi secara umum dari fotosintesis itu seperti ini ringkasnya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini reaksi fotosintesis. Nah, ini secara jadikan satu begitu. Jadi bahannya ini CO2 gas karbon dioksida ditambah H2O air bertempat di klorofil daun atau kloroplas daun. Dengan adanya cahaya matahari, maka ada tadi reaksi terang dan reaksi gelap, ya kan? Maka terbentuklah C6H12O6 atau glukosa makanan dan O2 atau gas oksigen. Nah, jadi namanya reaksi kimia yang sebelah kiri anak panah itu adalah bahannya, cirinya itu. Berarti reaksi fotosintesis bahannya adalah gas karbon dioksida dan air. Nah, energinya cahaya matahari secara alami ya. Tapi kalau tidak alami dengan lampu bisa. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah di klorofil daun, ya, kloroplas daun. Kemudian sebelah kanan anak panah itu adalah hasilnya, ya, yaitu hasilnya
glukosa C6H12O6 dan gas oksigen atau O2. Oke ya, jadi ini reaksinya mohon untuk diingat-ingat ya, tidak boleh lupa ini reaksinya. Mana bahannya, mana tempatnya, mana apa energinya, kemudian apa hasilnya. Oke, itu ya. Itulah fotosintesis. Ya. Tentunya fotosintesis pada tumbuhan itu lajunya itu berbeda-beda. Laju atau kecepatan fotosintesis tumbuhan itu berbeda-beda. Itu tergantung pada faktor bahan, ya, faktor bahan atau faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Kira-kira apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju atau kecepatan fotosintesis tumbuhan itu. Kita lihat. Ya, faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Ya. Jadi fotosintesis itu bisa berlangsung optimal atau maksimal, atau bahkan sebaliknya berlangsung dengan lambat. Itu faktor-faktornya apa? Ya, tentunya faktornya adalah faktor bahan dan faktor lingkungannya, ya kan? Nah, maka faktor bahannya yang pertama gas karbon dioksida atau CO2. Nah, ini mempengaruhi laju fotosintesis. Kalau gas karbon dioksidanya sedikit, ya, bahannya sedikit, tentunya laju fotosintesa juga berkurang. Kemudian bahan yang kedua, air ya, atau H2O. Ya, ini juga mempengaruhi laju fotosintesis. Ya, kalau tumbuhan itu kekurangan air, maka dia fotosintesisnya juga terhambat, ya kan? Contohnya pada musim kemarau, itu kan kandungan air tanah itu berkurang sangat drastis, maka tumbuhan sedikit melakukan fotosintesis, ya. Kemudian faktor tempat terjadinya fotosintesis itu di daun kan, di sana ada klorofil daun, ya kan? Maka jumlah klorofil daun juga mempengaruhi laju fotosintesis. Semakin banyak daun, maka fotosintesisnya semakin besar atau cepat. Kemudian faktor lingkungan, ya, energinya berarti ya, cahaya matahari. Nah, semakin tumbuhan itu banyak menerima cahaya matahari, ya, tentunya dia dapat melakukan fotosintesis atau fotosintesa dengan cepat atau dengan baik, ya. Sebaliknya kalau tumbuhan itu berada di daerah yang teduh, ya, di bawah pohon yang rindang, tidak terkena sinar matahari, tentunya fotosintesisnya akan terganggu, ya, sehingga pertumbuhannya juga akan terganggu. Kemudian yang kelima adalah faktor suhu lingkungan. Nah, ini ya, suhu lingkungan berhubungan dengan cahaya matahari, ya, panas, ya. Kalau panas sekali, tumbuhan itu akan menutup stomatanya, ya kan, karena dia akan mengurangi penguapan atau transpirasi. Maka stomatanya nutup. Kalau nutup, ya tidak ada CO2 yang masuk, ya kan? Nah, makanya juga suhu lingkungan ini mengaruhi. Itu ada 5 faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Ya, oke ya. Sekarang kita lanjutkan. Hasil fotosintesa tadi apa? Glukosa dan gas oksigen. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuktikan, ya, membuktikan bahwa fotosintesa itu menghasilkan glukosa dan gas oksigen. Kita lihat slide berikut. Nah, ini percobaan yang pertama, percobaan Ingenhousz. Ya, Ingenhousz ini adalah ilmuwan dari luar negeri, ya. Dia yang menciptakan percobaan ini. Ingenhousz itu untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan gas oksigen atau O2. Nah, jadi perangkat percobaannya seperti ini. Jadi ada gelas kimia, biasanya 1000 ml. Kemudian ada corong kaca.
kemudian ada tabung reaksi, kemudian ada pengait kawat nih ya untuk menahan corong. Kemudian bahannya ada tumbuhan air, Hydrilla vericulata, tumbuhan air nih. Kemudian ada air. Nah, cukup itu saja. Ya kan? Berarti ada dari sini dirangkai seperti ini, kemudian dibawa di bawah sinar matahari, tempat yang terang. Ya. Maka percobaan A ini ya, ada tumbuhan air, ya, ada sinar matahari, ada gas karbon dioksidanya yang larut dalam air, berarti sudah lengkap semua. Ya. Maka terjadilah fotosintesis. Ya. Maka setelah beberapa menit, maka akan muncul gelembung-gelembung udara dari tumbuhan air ini yang akan ditangkap oleh tabung reaksi. Nah, ini berarti gelembung udara yang keluar dari tumbuhan air ini, itu adalah gas oksigen. Ya. Percobaan A ini ya, ternyata sedikit terbentuk gelembung gas oksigen. Sedikit ternyata. Bagaimana kalau dengan perlakuan lain? Nah ini hampir sama seperti percobaan A tadi, seperti sama ya. Tapi yang berbeda adalah airnya itu ditambah dengan soda kue. Soda kue atau NaHCO3. Natrium hidrogen karbonat. Nah ini ya, ditambah ke sini. Ya. Kalau tadi ini tidak hanya air, ini ditambah soda kue yang B ini. Ternyata apa? Percobaan B ternyata banyak terbentuk gelembung gas oksigen. Nah ini ternyata gasnya lebih banyak. Mengapa? Karena NaHCO3 atau soda kue itu akan larut dalam air sehingga akan menambah kandungan gas CO2 dalam air. Nah, CO2 tadi kan bahan fotosintesis ya kan. Berarti ini lebih banyak bahannya. Nah, sehingga otomatis laju fotosintesa akan lebih cepat sehingga gelembung udara atau gas oksigennya itu terbentuk lebih banyak. Ya, hati-hati makanya ini tolong ya. Ada dua perlakuan yang berbeda. Ya. Itu percobaan Ingenhousz seperti itu ya. Ingat-ingat untuk perangkat percobaannya, gambarnya. Sekarang kita lanjutkan percobaan selanjutnya. Itu seperti apa? Ya, ini yang kedua adalah percobaan SAH atau namanya uji amilum atau uji yudium. Itu penemunya SAH ini. SAH juga ilmuwan dari luar negeri ya, sudah lama. Dia yang meneliti fotosintesis itu menghasilkan amilum atau zat tepung. Zat tepung itu adalah termasuk juga glukosa kan. Nah, glukosa yang kompleks yang banyak itu namanya akan bentuk zat tepung. Nah, ini. Jadi urutannya seperti ini ya. Ada 5 tahap pengujian atau langkah percobaan SAH ya. Yang pertama ini, gambar pertama itu keterangannya di sini. Jadi membungkus bagian daun dengan kertas aluminium foil. Nah, jadi tumbuhan yang ada di lingkungan kita, ya, daunnya kita pilih yang kena sinar matahari ya. Kemudian di bagian tertentu kita tutup dengan kertas aluminium foil. Nah, jadi ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, kita biarkan sampai sehari semalam juga nggak masalah ya. Misalnya nutupnya siang hari, mungkin siang besoknya digunakan untuk percobaan. Ya, setelah ditutup, ya sudah agak lama, kemudian dipotong,
daunnya diambil, kemudian langsung ke gambar 2 ini, percobaan yang kedua. Ya, ini adalah berarti merebus daun pada air mendidih. Nah ini ya, jadi daun yang tadi sudah ditutup dengan aluminium foil direbus di air mendidih. Nah, ini langkah kedua ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mematikan dan melunakkan sel daun. Nah, jadi seperti ibumu kalau memasak sayur kan, itu dimasukkan dalam air mendidih supaya apa? Lunak sayurnya, daun-daunnya lunak. Nah, itulah fungsinya. Setelah direbus dalam air mendidih, kemudian masuk ke selanjutnya langkah ketiga. Ini ketiga ini seperti ini. Ingat-ingat. Kalau langkah kedua tadi hanya satu tempat air mendidih. Kalau ini yang ketiga adalah merebus daun pada alkohol. Nah ini ya. Cirinya ini tempatnya 2. Nah ini yang air panas tuh yang tempatnya gede ini. Ini air panas. Kemudian yang kecil ini tabung reaksi ini adalah alkoholnya. Nah ini alkoholnya dimasukkan ke air panas. Jadi memanaskan alkoholnya tidak langsung. Daunnya dimasukkan ke alkohol panas ini. Nah, ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melarutkan kloroplas daun. Jadi daun yang sudah direbus tadi warnanya tetap masih hijau. Setelah direbus pada alkohol panas, maka kloroplasnya akan larut sehingga warnanya menjadi pucat atau putih. Ya, daun ini nanti menjadi putih karena kloroplasnya larut. Setelah itu kita bilas daunnya, kemudian baru masuk ke langkah keempat. Langkah keempat adalah menguji zat tepung atau glukosa menggunakan larutan Lugol. Bisa larutan yodium juga bisa. Nah ini kita tetesi larutan Lugol. Larutan Lugol itu untuk ngetes ada tidaknya zat tepung ya, yang ada di di daun. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi. Oke ya. Daun yang sudah diberlakukan tadi, ternyata ada yang gelap, ada yang terang. Oh, ternyata yang kelima, bagian daun yang tidak ditutupi aluminium foil menjadi hitam. Nah, ini tidak ditutupi seperti yang ada di alam kan? Hitam gelap. Nah, itu artinya adalah terbentuk zat tepung. Nah, maka yang tidak tertutupi ini terjadi proses fotosintesis. Nah, sedangkan bagian yang ditutupi aluminium foil lebih terang, ya kan? Ini terang yang ditutupi. Ya, ini bekasnya ditutupi ini. Itu mengandung arti tidak terbentuk zat tepung. Ya, karena Lugolnya tidak bereaksi dengan zat tepung, maka tetap terang ini kan. Nah, berarti tidak terjadi proses fotosintesis karena tidak terkena sinar matahari. Itulah urut-urutan percobaan sah yang ya untuk menguji zat tepung atau amilum pada hasil fotosintesis. Itu ya. Nah, itu ya, dari percobaan nanti ini banyak digunakan untuk pengembangan soal-soal tentang materi fotosintesis ya. Mana yang terbentuk amilum, mana yang tidak terbentuk amilum, diingat-ingat ya. Yang terbentuk amilum adalah yang tidak ditutupi. Yang tidak terbentuk amilum yang warnanya terang, berarti yang ditutupi karena tidak terkena sinar matahari ya. Oke, para siswa, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi fotosintesis ya, sebagai salah satu fungsi utama dari tumbuhan tingkat tinggi yang ada di alam kita ini atau di bumi kita ini. Semoga kalian bisa memahami ya, dan nanti bisa menambah ya pengetahuan kalian tentang materi IPA. Selamat bertemu di video yang akan datang dengan
topik yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.